Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Kita telah sampai pada pembelajaran kita dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur. Kitab puisi kedua, kita akan mempelajari Mazmur 98, 99, 100, dan 101. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan ikuti kami selama pelajaran, dan jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan kepada kami, dengan kasih karunia Tuhan kami akan menjawabnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Selamat datang, Yosef. Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, saya ingin komentar Anda mengenai Mazmur pasal 98. Apakah topiknya? Seperti yang kita pahami dari ayat pertama dan akhir Mazmur, topiknya adalah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ada sebuah nyanyian lama bagi umat pada zaman Musa. Namun segera mereka akan menyanyikan nyanyian baru ketika mereka mencapai tempat peristirahatan yang sesungguhnya, bukan tempat peristirahatan di Kanaan. Namun sisa masa pemerintahan Kristus, itulah yang akan disusul dengan pemerintahan kekal. Nyanyian baru. Iya, Apakah ada garis besar Mazmur? kita bisa lihat ini terdiri dari 9 ayat. Setiap 3 ayat berbicara tentang suatu gagasan tertentu. Dari ayat 1 sampai 3, alasan bernyanyi. Dari 4 hingga 6, cara bernyanyi. Dari 7 sampai 9, mereka yang berpartisipasi dalam nyanyian. Saya akan membaca 3 ayat pertama, kemudian kembali untuk bertanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Sepanjang ayat-ayat ini, apakah alasan bernyanyi, Saudara Yosef? Saya melihat bahwa kata yang diulang berkali-kali adalah keselamatan. Keselamatan telah dikerjakan padanya oleh tangan kanannya. Dan setelah itu dia berkata Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya. Dan setelah itu segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bukan hanya keselamatan tetapi juga kebenaran telah menyatakan keadilan di depan mata bangsa-bangsa. Dan bukan hanya keselamatan dan kebenaran, namun juga dia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Jadi keselamatan, belas kasihan, kebenaran, dan kesetiaan adalah alasan untuk bernyanyi. Keselamatan telah dikerjakan oleh lengannya yang kudus. Penyelamatan untuk siapa? Ketika dia tidak menemukan keselamatan dalam diri manusia, Tuhan turun tangan dengan tangan kanannya yang perkasa untuk memberikan keselamatan bagi umatnya. Dia mengerjakan keselamatan dan hal itu diperhitungkan kepada umatnya. Jadi penyelamatan untuk dirinya sendiri. Ya, Ayat 4, 5, dan 6 mengatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Anda telah memberitahu alasan bernyanyi. Sekarang bagaimana kita dapat bernyanyi berdasarkan semua ayat-ayat alat ini? musik itu akan ikut untuk memuliakan Tuhan. Tentu saja hal ini pantas untuk orang-orang duniawi. Tetapi mengenai diri kita pada hari ini sehubungan dengan perjanjian baru, kita beribadah dalam roh dan kebenaran seperti yang diajarkan Kristus kepada kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan Apa kebenaran. yang dimaksud dengan beribadah dalam roh dan kebenaran? Roh yang kudus membangkitkan dalam diri kita penyembahan.
Haikat baru, karena kita tidak bisa beribadah tanpa haikat baru. Arti yang kedua adalah kita beribadah dengan roh kita, bukan dengan tubuh kita. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Adapun kebenarannya adalah wahyu ilahi, seperti yang tampak dalam perjanjian baru dan khususnya dalam surat-surat. Kita telah mengetahui alasan memuji dan bagaimana hendaknya kita memuji, yaitu dalam roh dan kebenaran. Sekarang, kita ingin tahu siapakah mereka yang memuji. Pertanyaan sebenarnya, siapa sih yang tidak mau memuji? Dan jawabannya adalah tidak ada yang tidak akan memuji. Ketika Kristus memasuki pemerintahannya, seluruh bumi akan bersukacita. Di sini dikatakan, biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Semuanya, pepohonan di ladang, semuanya akan bersukacita. Karena ini akan menjadi masa pembebasan ciptaan, masa pemulihan segala sesuatu. Semua orang dan segalanya akan bersukacita. Semua orang dan segalanya akan bersukacita. Kita lihat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Seperti Mazmur di sekitarnya, Mazmur 98 memberitakan kegembiraan di seluruh bumi. Karena pemerintahan Tuhan dan kerajaan masa depannya di bumi, itu sebabnya nyanyian baru telah diumumkan. Namun sebelum Tuhan memerintah, Dia akan membalas dendam pada musuh yang menolak. Siapa yang akan berkumpul untuk menindas umatnya pada akhir zaman? Sebagaimana kita pernah dengar disebutkan dalam kitab Zakaria pasal 14 dan dalam kitab Wahyu di pasal yang ke-19. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam Mazmur ke-99 ayat yang pertama, katanya ia duduk di atas kerup-kerup. Kami ingin memahami arti frasa ini. Apa maksud dari kalimat dia duduk bertata di atas kerub di ayat 1 Mazmur 99, Saudara Yosef? Saya pikir kita akan menemukan gagasan serupa dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6. Alkitab memberitahu kita, dan Daud mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Dan kita ingat bahwa tabut itu mempunyai tutup pendamaian yang mempunyai 2 kerup pada kedua ujungnya. Tuhan secara metaforis duduk bertata di atas arti kerup, bahwa dialah yang memegang kendali atas segala penghakiman yang akan terjadi di dunia karena kerup adalah malaikat yang menghakimi. Dan karena masa yang dibicarakan dalam Mazmur ini adalah masa pemerintahan Kristus ketika ia akan memerintah dan menghakimi bangsa-bangsa dengan adil dan jujur, demikianlah gambaran Allah di sini. Seperti yang duduk di atas kerup yang merupakan malaikat penghakiman. Kami ingatkan pemirsa terkasih bahwa tabut adalah bagian yang ditempatkan di ruang maha suci, baik di tabernakel maupun di bait suci. Benar. Dikatakan tentang Tuhan, Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar, ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Saya ingin komentar Anda tentang kehadiran Tuhan dan kehebatannya di Sion. Waktu manakah yang dibicarakan dalam Mazmur ini? Tidak diragukan lagi, ini adalah pembahasan profetik tentang apa yang akan terjadi ketika Kristus akan datang kembali ke bumi dan akan diterima oleh umatnya dan akan tinggal di Sion. Namun kita juga memperhatikan bahwa Mazmur ini berfokus pada suatu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, yaitu ungkapan dialah yang kudus yang disebutkan pada ayat 3. Kemudian lagi di ayat 5, dia suci, dan terakhir, kalimat terakhir dalam Mazmur, pujilah Tuhan Allah kami. Dan beribadah di bukit sucinya demi Tuhan Allah kami adalah suci. Saudara Yosef, izinkan saya melanjutkan ke Mazmur 100. Mazmur 100, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai.
Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebelum kita mulai bicara tentang Mazmur ini dan Mazmur berikutnya, saya ingin mengetahui maknanya. Judulnya adalah Mazmur Korban Syukur. Waktunya akan tiba ketika seluruh bumi akan mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini hanya sedikit orang yang mengucap syukur kepadanya. Namun waktunya akan tiba ketika kata-kata dalam Mazmur ini akan digenapi, bersorak-sorlah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Artinya, segala yang bernafas akan memuji Tuhan dan setiap orang akan bersyukur kepada Tuhan ketika Kristus akan memerintah. Kita bisa menyebutnya ucapan syukur yang komprehensif atau universal. Itu ucapan syukur universal. Ketika semua makhluk hidup akan memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Benar. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dia mengulangi kalimat umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Selanjutnya dia adalah penggembala. Dia bukan hanya Tuhan pencipta, tapi juga penggembala. Mengapa Benar. dia terus mengulangi ungkapan ini sehubungan dengan rakyatnya? Manusia senang diciptakan oleh Tuhan dan dalam pengertian ini mereka adalah umatnya dan domba-domba di padang rumputnya. Karena mereka adalah makhluknya, maka sang pencipta menjaganya. Namun mereka juga menikmati penebusannya. Ini adalah aspek lain dari kepeduliannya karena gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika gembala mati demi dombanya, dombanya menjadi miliknya sendiri, bukan hanya melalui penciptaan tetapi juga melalui penebusan. Dia menggambar orang-orang yang memasuki rumah Tuhan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mohon jelaskan tentang nyanyian secara umum, bagaimana cara menyajikannya, dan atas dasar apa? Mohon ceritakan juga tentang nyanyian yang berhubungan dengan pemerintahan 1000 tahun. Dia mengatakan hal yang sangat indah di ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Suatu hal penting yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa, Tuhan tidak ingin ibadah itu sulit atau melelahkan untuk Anda lakukan. Ini dibebankan Tepat. pada Anda. Jika Anda merasa berkewajiban, Tuhan tidak menginginkannya. Dalam kitab Malaki pasal 3, Alkitab menunjukkan kepada kita sebuah gambaran. Bicaramu kurang aja tentang aku, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apa kami bicarakan antara kami tentang kau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Apakah untungnya? Kita melihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung. Dalam pasal 1, ketika mereka mempersembahkan korban, bakaran dan korban sembelihan, Alkitab memberitahu kita di ayat 13, kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku. Ketika kita mencibir sambil mempersembahkan korban kepada Tuhan dan berkata, sungguh susah payah, Tuhan tidak akan menerimanya. Dia tidak membutuhkannya. Jika engkau tidak mempersembahkan korbanmu dengan sukacita, maka ambillah dan pergi. Tuhan sudah punya banyak dan dia tidak membutuhkannya. Dia sangat peduli ketika kita bernyanyi untuknya untuk melakukannya dengan gembira. Dan ketika masuk ke dalam hadiratnya, disertai dengan nyanyian dan merasa bersyukur karena Tuhan telah menerima pengorbananmu. Tidak mencibir sambil mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan tidak merasa bahwa Tuhan berhutang budi kepadaku karena telah mempersembahkan korban itu. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka telah melakukan hal yang benar yang seharusnya mereka lakukan, maka Tuhan berhutang budi kepada mereka. Benar. Namun perasaan bahwa saya sedang berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Besar, yang menciptakan dan menebus, Yang ciptakan dan menebus. akan membuatku bahagia ketika aku Tentu. datang kepadanya. Jiwaku hancur karena merindukan Pelataran. pelataran Tuhan. Hatiku Bersorak-sorai. bersorak-sorai. Kita akan menuju ke hadirin untuk menjawab pertanyaan mereka. Adakah pertanyaan? Dalam Mazmur 99, ayat 6, Musa dan Harun termasuk di antara para imamnya dan Samuel termasuk di antara mereka yang memanggil namanya. Diketahui bahwa Harun adalah seorang imam besar. Namun bagaimana dengan Musa? Ya, di sini Bagaimana dia berkata, dengannya? Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Apakah Musa seorang imam? Sebenarnya Musa mempunyai 3 gelar, yaitu Raja, Nabi, dan Imam. Seorang Nabi dalam Ulangan 34 seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak lagi Nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam Ulangan 33 ayat yang kelima, dia berkata ia menjadi raja di Seorang raja. Yeshurun. Dan di sini dia berkata bahwa dia adalah imam. Dan menurut saya inilah salah satu persamaan antara Musa dan Kristus. Sebab Musa sendiri berkata, seorang nabi di tengah-tengahmu dan terasa saudaramu sama seperti aku. Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di antara persamaan antara Kristus dan Musa adalah bahwa Musa mempunyai 3 jabatan ini dan dialah satunya pribadi. Yang punya 3 pekerjaan ini, raja, nabi, dan imam.
Kristus adalah raja, nabi, dan imam. Tentu saja dalam skala yang lebih tinggi. Ada beberapa persamaan, tetapi korespondensinya tidak sempurna. Kita juga dapat melihat bagaimana Musa menjalankan imamatnya melalui perantaraan. Karena dia selalu menjadi perantara bagi orang-orang. Dan ini adalah jabatan imam. Jadi dia termasuk di antara para imam. Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Karena Samuel seperti Musa, maka dia pun juga dibedakan dengan perantaraan bagi rakyatnya. Salah satu fungsi jabatan imamat adalah untuk mendekatkan umatnya kepada Allah. Dia harus mempunyai hubungan dengan Tuhan dan membawa manusia ke hadapan Tuhan. Imam juga harus menjadi perantara bagi umat dan Musa melakukannya. Benar. Ketika dia berbicara tentang Tuhan di Mazmur 99 ayat 8, dia berkata, "Engkau telah menjawab mereka, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka." Sebelum meninggalkan Mazmur yang indah ini, saya ingin berbicara tentang ayat yang menarik perhatian saya. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Apa yang Anda lihat dalam kalimat-kalimat ini? Dia telah memberitahu kita 3 kali dalam Mazmur ini, sebab kuduslah Tuhan Allah kita, dia yang kudus. Dia yang kudus. Tapi meskipun dia kudus, dia pemaaf. Namun tidak dengan mengorbankan kekudusannya. Namun karena kekudusan inilah pendamaian dipersembahkan. Kekudusan Allah memerlukan pendamaian dan kasih-Nya menawarkan hal itu. Meskipun Tuhan mengampuni mereka, Dia membalas perbuatan mereka. Kasih karunia dan kebenaran selalu berjalan bersama sambil bergandengan tangan. Bila kita melihat dosa pertama yang masuk ke dalam dunia, dosa Adam, kita mendapati bahwa Tuhan mengampuni dia dan dia membuat pakaian dari kulit dan memberinya pakaian. Namun dia juga membalas perbuatannya. Saat dia berkata padanya bahwa dalam kesakitan dan keringat di wajahnya, dia akan makan rotinya. Semua itu adalah hukuman atas dosa. Namun pada saat yang sama ada pengampunan. Saya sangat menyukai bahwa Tuhan tidak membalas dendam padanya, tetapi atas perbuatannya, Atas Tuhan memaafkan perbuatannya. dia. Tuhan Benar. memaafkan perbuatannya. Ya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa yang kami kasihi, kami akan segera kembali setelah rehat. Program Semua Kitab Suci merupakan program yang menarik dan juga menakjubkan. Itu berisi pelajaran yang bagus dan orang yang terus-menerus mengikuti program ini akan bertumbuh dalam kasih karunia dari hari ke hari. Saya mendorong Anda untuk membuka Alkitab sambil mengikuti program ini dan ikuti ayatnya, pahami serta tuliskan catatan Anda dalam Alkitab. Tuhan menyertai Anda. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam Mazmur 101 ayat 1, dia berkata, "Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum." Apa arti kata-kata ini? Dalam Mazmur 101 dikatakan, "Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum." Apa maksudnya, Saudara Yosef? Dia sedang bernyanyi. Apa topik lagunya? Belas kasihan dan hukum. Kita baru saja membicarakan tentang ayat yang mengatakan, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, inilah belas kasih-Nya. Dan membalas dendam. Dan tapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka, itulah keadilannya. Itulah keadilannya. Jadi dia bernyanyi tentang belas kasihan dan keadilan. Jadi ia berbicara tentang dua aspek, kemurahan Tuhan dan keadilan dan pembalasan Tuhan. Bukan begitu? Benar. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan tidak mau aku tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan ku binasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mohon komentar Anda tentang kata-kata ini,
Dan siapa yang berbicara di sini? Siapakah yang membenci pekerjaan orang murtad? Dan siapakah yang membinasakan? Mazmur ini berasal dari Daud. Tetapi penggenapan lengkap Mazmur ini tidak ada di dalam Daud. Namun pada anak yang agung dari Daud, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kapan dia akan datang ke sini untuk memerintah, di sana dia berbicara tentang raja yang sempurna. Dan tidak ada seorang pun yang sempurna selain Kristus. Dan dia berbicara tentang prinsip-prinsip moral yang mengontrol pemerintahan dan kerajaannya. Prinsip apa saja yang akan mengendalikan kerajaan ini dan apa perbedaannya dengan konstitusi dunia saat ini? Sebenarnya meskipun konstitusi dunia baik, meski saya skeptis dengan kata-kata ini, di manakah penerapan yang adil dari undang-undang ini? Tapi di sini kita menemukan manusia yang sempurna, raja yang sempurna. Menurut saya bahwa gelar ini tidak bisa diucapkan kepada siapapun kecuali satu orang saja, yaitu sempurna dalam segala arti kata. Di sini dia berbicara tentang prinsip kerajaannya. Dia berkata, perbuatan murtad aku benci, itu tidak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Di sini berbicara tentang kesombongan yang membedakan seseorang yang diam-diam memfitnah semuanya, dan inilah yang biasa terjadi. Di koridor raja masing-masing saling mengeluh sehingga dia bisa bangkit dengan mengorbankan yang lain. Hal-hal ini tidak akan pernah terjadi dalam kerajaan Kristus. Dia benar-benar raja yang sempurna. Dan menurut nubuatan segala pulau mengharapkan pengajarannya. Benar. Ayat 6, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Saya ingin komentar Anda untuk ayat 6, Saudara Yosef. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Siapa yang berbicara di sini? Tuhan Yesus Kristus yang merupakan saksi setia. Tidak ada wakil yang berkumpul mengelilingi dirinya. Kecuali yang beriman, orang-orang di bumi dikatakan dalam kitab Amsal, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Masing-masing memuji dirinya sendiri dan berbicara tentang perbuatan dan tindakannya sendiri. Setiap orang akan mengatakan tentang kebaikan dirinya sendiri, namun Tuhan mencari sesuatu yang lain. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Itu sebabnya kita selalu menemukan bahwa Tuhan memuji kesetiaan. Kalau begitu siapa hamba yang setia dan bijaksana? Kalau begitu siapa pengelola yang setia dan bijaksana? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kesetiaan adalah karakter penting. Setiap orang percaya mendekati Tuhan karena dia tidak mentolerir pengkhianatan atau ketidaksetiaan, tetapi dia ingin kita setia. Mari kita memberikan semangat kepada para pemirsa saleh tercinta yang kini berada di tempat kerja mereka. Namun orang-orang tidak melihat kesetiaan mereka dan mungkin mereka tertindas untuk saat ini. Mereka setia dalam pekerjaannya, tidak ada yang menghargainya dan manajernya yang mengucilkannya dan malah mempromosikan orang lain yang dekat dengan sang penanggung jawab. Faktanya banyak dari orang-orang yang bertanggung jawab ini bukanlah orang yang setia dan orang beriman dilupakan. Benar. Dan bahkan mereka diinjak-injak. Jadi dia mungkin merasa kasihan pada diri sendiri dan bertanya pada Tuhan, inikah upah kesetiaanku? Bagaimana Anda menasihati mereka, Saudara Yosef? Saya katakan padanya untuk mengingat Mordekai. Mordekai setia dan dia melakukan apa yang harus dilakukan. Dan melaporkan adanya persekongkolan untuk membunuh Raja Ahasiweros. Dan dia tidak mendapat imbalan tapi dia tidak marah. Karena Tuhan akan memberinya pahala pada waktunya. Seolah dia ingin mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun yang pantas dipuji. Dia memang melakukannya karena setia kepada raja. Begitu pula jika seorang itu setia kepada Raja Ahasiweros dan pahalanya tidak hilang. Dan dia mendapatkan pahala yang luar biasa pada waktunya. Saya mendorong pemirsa untuk membaca kitab Ester dan khususnya pada pasal 6. Untuk mengingat bagaimana Allah menghormati pria yang setia ini. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus? Siapa yang tidak pernah melewatkan satu hal pun? Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Yang setia adalah yang harus diberi upah. Benar.
Dan mereka akan diberi pahala dari orang adil yang mengetahui bagaimana membedakannya. Benar. Dan bahkan jika pahala yang sudah terlambat di bumi, akan datang pada waktunya dari surga. Ayat 8, setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Kapan ini akan terjadi? Dalam pemerintahan Kristus, tidak akan ada pemberontakan. Dan setiap orang jahat dan pemberontak akan dihancurkan oleh Raja setiap pagi. Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Raja yaitu Tuhan Yesus. Sekarang kita menangis, di mana keadilan? Mengapa para pembunuh itu telah diadili dan kemudian diuji ulang lagi sampai sekarang? Kami bosan dengan gambaran ini, tetapi dalam pemerintahan Kristus. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri, akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Dan ini akan terjadi di waktu yang sangat-sangat dekat. Tuhan Ya. memberkati, kita telah di akhir episode. Kita akan mendengarkan komentar hadirin. Apa yang telah Anda dapatkan dari episode hari ini? Tuhan harus menghormati mereka yang setia kepadanya, tetapi dia menghormati mereka dalam waktu yang tepat. Tidak benar untuk mengharapkan kemurahan Tuhan agar Tuhan mengampuniku setiap kali aku melakukan kesalahan. Aku juga harus mempertimbangkan kekudusan dari Tuhan. Tuhan itu kudus dan penuh belas kasihan. Saya sangat tersentuh ketika Tuhan memerintah. Seluruh bumi akan bersuka cita dan akan bernyanyi untuk Tuhan yang akan memerintah bumi. Kekudusan milik Tuhan memerlukan pendamaian, dan kasih-Nya menawarkannya melalui salib Kristus. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, Alkitab mengatakan demikian, orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Banyak orang percaya mengatakan kepada saya bahwa mereka ingin melayani Tuhan, dan dalam pikiran mereka mempunyai gambaran tertentu tentang pelayanan. Orang yang hidup dengan cara tak bercela akan melayani aku. Jika Anda seorang karyawan dan Anda berjalan dengan sempurna dalam pekerjaan Anda, maka Anda adalah hamba Tuhan. Jika Anda memberitakan Injil kepada sesamamu dan memberi kesaksian tentang Tuhan, Anda melayani Tuhan. Jika Anda adalah seorang ayah yang membesarkan anak-anaknya di dalam jalan Tuhan dan di jalan kesalehan, maka Anda adalah hamba Tuhan. Jika Anda seorang siswa di sekolah atau perguruan tinggi dan Anda berjalan di jalan yang sempurna, terpisah dari kejahatan, Anda adalah hamba Tuhan. Pelayanan Tuhan sangatlah luas. Condongkanlah kerinduanmu setiap hari kepada Tuhan. Ketika Anda keluar rumah di pagi hari, beritahu Tuhan bagaimana aku dapat menghormatimu, melayanimu, dan membuatmu bahagia. Ajari untuk memuliakanmu, dan Tuhan akan memberitahu Anda bagaimana memuliakan Dia. Orang yang hidup dengan yang tak bercela akan melayani aku. Saya akan menemui Anda kembali di episode selanjutnya untuk membicarakan Mazmur 102. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.